Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku di sini Truly Oktopurba bersama channel yang mengajak kalian semua untuk cinta terhadap dunia tulis menulis ya. Nah, sorry aku masih ngos-ngosan. Saat ini aku berada dalam perjalanan menuju puncak Gunung Rinjani ya. Nah, kalau teman-teman lihat sekeliling ini kan agak kabut ya, begitu ya, kabut. Kemudian juga anginnya juga cukup kencang ya. Nah, jadi aku sudah berjalan sekitar 4 jam dari Pelawangan Sembalun, pos terakhir di Gunung Rinjani sebelum pendaki sampai ke puncak Gunung Rinjani. Rutenya cukup berat dan terjal, berbatu dan berpasir ya. Nah, apa yang ingin aku sampaikan lewat video berikut ini, adakah di antara teman-teman yang saat ini sedang berusaha untuk tulisannya seperti opini atau artikel agar terbit di media gitu? Mungkin banyak ya di antara teman-teman yang sedang berusaha. Nah, tentu jalan terjal ke sana tentu akan teman-teman lalui. Tidak mudah untuk kita bisa menembus ketatnya persaingan di media agar tulisan kita seperti opini bisa terbit di media. Sama seperti ketika mendaki gunung, jalanan begitu terjal, berbatu, berpasir, angin, kabut, dan kadang hujan, terkadang meluluhkan semangat kita untuk tidak sampai ke puncak gunung. Tetapi itulah tantangannya. Begitupun teman-teman, tetaplah bersemangat agar tulisan dari teman-teman bisa tetap terbit di media. Sama seperti ketika teman-teman sedang berusaha untuk mencapai gunung, puncak gunung pasti akan menemui tantangan. Nah, adakah tips-tips yang perlu teman-teman ketahui agar tulisan opini dari teman-teman terbit di media? Ada. Aku akan membagi tipsnya kepada teman-teman semua lewat videoku berikut ini. Aku akan berbagi tips kepada teman-teman semua bagaimana biar tulisan opini kita terbit di media. Ya, yang pertama tipsnya adalah tulisan opini teman-teman harus mempunyai tag atau cantolan peristiwa. Apa yang dimaksud dengan tag atau cantolan peristiwa? Artinya akan lebih baik kalau tulisan opini dari teman-teman yang akan tulis nantinya itu berhubungan dengan peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Misalnya virus corona gitu ya. Jadi teman-teman bisa menulis tentang virus corona karena kebetulan peristiwa ini juga kan masih menjadi trending dan hangat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Jadi pastikan untuk tips yang pertama, teman-teman bisa mencari tag atau cantolan peristiwa yang terjadi di sekitar teman-teman untuk menjadi bahan penulisan opini. Yang kedua, cari angle menarik. Nah, angle ini artinya sudut pandang. Ini sangat penting ya, angle ini. Apa gunanya teman-teman mencari angle yang menarik? Ini akan membuat tulisan opini dari teman-teman nantinya itu berbeda dengan orang lain. Misalnya seperti ini. Aku lanjutkan kembali ke tema corona tadi. Kalau orang lain akan menulis tentang apa itu virus corona, maka sebenarnya angle itu adalah angle yang sudah sangat basi. Nah, saranku adalah teman-teman mencari angle yang lain. Misalnya, bagaimana nantinya ketersediaan makam atau tempat pemakaman untuk korban corona. Nah, ini menarik. Di saat orang lain menulis tentang apa itu corona, teman-teman tampil dengan angle bagaimana kesiapan pemerintah daerah menyiapkan tempat pemakaman untuk korban corona. Apalagi mengingat virus ini masih akan berlangsung dalam waktu yang lama. Dan tentunya kalau penanganan tidak baik, maka korban-korban akan terus berjatuhan. Seperti itu ya. Ya, yang ketiga adalah eksplorasi gagasan. Nah, gagasan ini penting untuk menguatkan tulisan opini dari teman-teman. Nah, bagaimana biar gagasan dari tulisan opini teman-teman ini tampil lebih kuat? Yang pertama tadi adalah siapkan data-datanya yang baik. Ya,
tulisan opini dari teman-teman harus tampil dengan data-data yang kuat, baik berbentuk angka ataupun kutipan-kutipan wawancara dari tokoh-tokoh terkenal. Nah, kemudian yang kedua, gagasannya itu adalah tulisan opini teman-teman harus tampil dengan ide-ide ataupun jalan keluar yang baik dan bermanfaat untuk orang banyak. Yakinlah kalau tulisan penuh dengan ide, penuh dengan jalan keluar, maka redaksi ataupun pimpinan media akan tertarik untuk menerbitkan tulisan opini dari teman-teman semua. Nah, yang keempat yaitu jangan sekali-sekali memberikan kesan untuk menggurui, ya. Artinya jangan sampai menggurui. Nah, ini penting. Walaupun sebenarnya teman-teman itu sangat expert terhadap sesuatu bidang, terhadap bidang tertentu, jangan terlihat kesan bahwa teman-teman sedang menunjukkan kepintaran teman-teman. Intinya adalah berbagi, ya. Artinya di sini bagaimana biar kesan dari tulisan opini teman-teman tidak menggurui. Teman-teman bisa mengambil kutipan dari penelitian-penelitian orang lain ataupun wawancara dengan orang lain. Kemudian masukkanlah itu ke dalam tulisan teman-teman. Percayalah, tulisan teman-teman tidak akan tampil dengan kesan menggurui. Nah, yang terakhir dan yang kelima, dan ini cukup penting, teman-teman bisa memanfaatkan momen-momen hari besar nasional maupun internasional. Lihat di Google, ada ratusan hari-hari besar baik nasional maupun internasional yang ada dalam kalender kita sehari-hari. Misalnya 25 Desember Hari Natal, 25 November Hari Guru. Nah, teman-teman bisa membuat tulisan dari atau yang berkaitan dengan hari-hari besar ini. Biasanya media-media banyak yang menantikan tulisan yang berkaitan dengan hari-hari besar. Itu dia 5 tips bagaimana biar tulisan opini kita itu bisa terbit di media. Tentu tidak sulit. Yang paling sulit sebenarnya adalah penerapannya. Gimana teman-teman? Sudah berani untuk terus menulis? Harus. Atau teman-teman masih ragu-ragu? Tidak apa-apa, tetapi yang penting tanamkan niat untuk tetap menulis. Jangan lupa, jika teman-teman melihat banyak orang sampai ke puncak gunung, maka itu sebenarnya dilalui bukan dengan jalan yang mudah. Mereka harus melalui bukit, harus melewati jalan berpasir, harus melewati jalan berbatu untuk sampai ke puncak gunung. Begitupun ketika teman-teman ingin agar tulisan teman-teman terbit di media, maka teman-teman akan melalui banyak jalan yang tidak mudah. Tetapi percayalah, dengan terus belajar dan semangat berlatih, maka tulisan-tulisan Anda akan terbit di media. Baik, itu dulu tips dari aku. Sampai jumpa dan tetap semangat untuk menulis.